Yayasan JMI Peduli gandeng komunitas geng trail tua Korwil Jawa Barat berikan bantuan kepada korban gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Dengan komunitas geng trail tua Indonesia Korwil Jawa Barat, bantuan JMI Peduli langsung didistribusikan ke tenda-tenda pengungsi yang dihuni warga RW 012 Kampung Serpong Cianjur yang menjadi korban terdampak gempa bumi magnitudo 5,6 pada Selasa 22 November 2022. Dengan menggunakan kendaraan motor trail, JMI Peduli dibantu relawan komunitas motor trail membawa bantuan untuk disalurkan. Jalur yang ditempuh tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 karena jalan yang dilintasi banyak yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepatnya berada di Desa Babakan Karet, Kampung Serpong, Kecamatan Cianjur, di mana pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.21 tempat ini diguncang gempa 5,6 magnitudo untuk di Cianjur sendiri. Dan hari ini dari Tim Peduli Jurnal Media Indonesia akan meliput langsung kegiatan Baksos Jurnal Media Indonesia beserta tim dari Cianjur. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 327 jiwa. Sementara itu, korban hilang pasca gempa bertambah menjadi 13 orang. Motor trail saat gempa di Cianjur menjadi kendaraan alternatif dalam mendistribusikan logistik. Berikut wawancara kami dengan Koordinator Geng Trail Tua Indonesia wilayah Jawa Barat. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Yosep. Beliau adalah salah satu pengurus komunitas trail tua yang ikut terlibat dalam kegiatan sosial, yaitu membagikan bantuan dari masyarakat kepada terdampak gempa. Pak Yosep, selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak Yosep, ini udah berapa hari Bapak di sini, Pak? Dari hari Senin. Dari pas hari kejadian. Hari kejadian. Kira-kira kegiatan apa yang Bapak lakukan di Cianjur ini? Kita pertama-tama mengevakuasi ya semampu kita, mengevakuasi korban-korban ke tempat yang lebih aman. Terus buka posko juga, buka posko. Setelah itu kita koordinasi sama rekan-rekan apa yang dibutuhkan si korban pada saat itu gitu. Makanya alhamdulillah respon cepat dari rekan-rekan semua yang tergabung dalam komunitas Trail Tua Indonesia itu memberikan donasi ya berupa makanan cepat saji dan alat-alat mandi beserta pakaian-pakaian yang memang masih layak pakai gitu loh. Karena mereka si korban kehilangan pakaian karena rumahnya ambruk gitu. Ini kan Bapak sudah menjalankan sudah berapa hari ya? Mungkin sudah seminggu lebih gitu. Seminggu lebih itu kira-kira yang mereka butuhkan sebetulnya apa, Pak? Nah, kalau untuk kondisi sekarang ya alhamdulillah sembako itu udah mulai masuk ya daripada donatur-donatur yang nyumbang. Nah, cuman kadang kita lupa mungkin ya kebutuhan si yang real itu sekarang tuh korban bencana itu terutama perempuan ya. Kalau perempuan kan mungkin kebutuhannya berbeda ya. Ya, seperti apa, Pak? Seperti pembalut, pakaian dalam, terus makanan bayi, makanan bayi, terus susu bayi, obat-obatan juga yang karena ini cuaca hujan ya, apalagi bayi atau usia-usia bayi itu rentan lah, rentan sama manula lah. Nah, usia-usia lanjut juga itu perlu kayak minyak kayu putih, minyak telon, obat-obat batuk kayak gitu. Untuk secara globalnya, Pak, misalnya saya bilang jas hujan yang plastik gitu ya, itu kira-kira mereka juga sama betul? Sama. Mereka apalagi seperti itu yang mereka? Jas hujan, terus terpal itu buat kamp pengungsian lah, semacam kayak tenda-tenda darurat ya. Kalau ada sih tenda yang memang nyaman lah.
yang memang difungsikan untuk nampung orang banyak, apalagi di cuaca lagi hujan gini, mereka aman. Cuman kalau nggak ada, terpal juga bisa dipakai. Sepengetahuan Bapak selama Bapak berada di sini, di Cianjur, di mana titik gempa ini, kendalanya apa sih? Dengan cuaca yang seperti ini, kadang gempa susulan ya, Iya. kadang hujan, itu kendalanya apa? Bapak untuk mendistribusikan segala yang dibutuhkan sama masyarakat yang terdampak gempa. Kendalanya sih akses aja sih, akses masuk. Kita akses masuk itu kesulitan karena ya dari mana-mana juga pada datang ya. Akhirnya terjadi stuck ya di perjalanan karena memang jalannya sempit, terus tertimpa juga puing-puing reruntuhan yang akhirnya kita kesulitan untuk masuk ke titik-titik tertentu gitu. Lalu dari tim Bapak itu sudah berapa personel untuk membantu kegiatan gempa Cianjur ini? Kalau dari chapter Cianjur aja ini kita ada 50 anggota. 50 anggota. Itu 50 tersebar anggota. ke seluruh Cianjur atau satu titik? Tersebar Ke semua seluruh titik. Dan mereka bertugas untuk mendistribusikan ke titik-titik yang memang tidak bisa diakses dengan Betul, tidak bisa diakses dengan mobil gitu. mobil. Sementara bantuan dari mana-mana itu terpusatnya tuh di pinggir-pinggir jalan, yang mobil itu bisa masuk. Nah, yang gang-gang masuk, terus jalur-jalur yang ekstrim itu nggak bisa masuk. Makanya kita di sini berinisiatif lah untuk menyampaikan bantuan ini atau sembako atau apapun untuk nyampe ke titik-titik yang memang tidak terjangkau. Pak Yosep, terakhir, harapan Bapak kepada pemerintah atau masyarakat dengan musibah gempa ini seperti apa? Kalau harapan saya sih mungkin instansi atau pemerintahan atau jajaran terkait itu segera merelokasi si korban. Jangan sampai korban masih berserakan atau misalkan di titik-titik yang nggak berjauhan dengan tempat huniannya gitu. Lebih baik dievakuasi ke tempat yang aman biar segala bantuan atau tindakan-tindakan itu kita bisa cepat gitu, nggak terhambat dengan jalur yang memang macet. Oke Pak, terima kasih Pak Yosep. Pemirsa, begitulah wawancara kita dengan Bapak Yosep, salah satu pengurus Trail Tua Indonesia Cianjur. Dari Cianjur, Faisal 644, Jurnal Media Indonesia melaporkan. Banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan warga selama di dalam pengungsian seperti makan pengungsi sehingga relawan mendirikan dapur umum, tenda kesehatan, dan tenda tempat tinggal sementara mengingat masih adanya gempa-gempa susulan. Untuk satu kali pembuatan kita bikin 100 lebih. Dan dari kemarin sampai sekarang sekitar 100 bungkus nasi kita bikin bersama dengan lauknya. Untuk logistik mungkin kendalanya sedikit ruangannya sih Pak, karena memang kan kita ruang lingkupnya sederhana. Jadi mulai dari peralatan, barang-barang juga fasilitas mungkin itu sedikit sederhana. Jadi kita menggunakan fasilitas adanya saja. Harapannya sih kita dari pemerintah terutama bisa lebih memperhatikan terutama untuk masyarakat, karena memang ya kita bekerja itu untuk masyarakat gitu kan, untuk orang-orang yang tertimpa bencana tersebut. Jadi harapannya sih tidak hanya sebatas logistik saja yang diberikan, akan tetapi effort untuk kedepannya seperti pembangunan, karena melihat daripada masyarakat di setiap posko itu ketika habis gempa dan sebagainya sudah gitu kan, mereka mau tinggal di mana mungkin kan mereka hanya terus-terusan tinggal di posko seperti itu. Jadi harapannya pemerintah lebih terfokus terhadap pembangunan seperti itu sih Pak. Kalau misalnya dilihat dari rata-rata korban gempa di sini, rata-rata penyakit itu pertama ada luka, ada batuk pilek, demam, dan hipertensi. Mungkin hipertensi bisa dipengaruhi oleh pikirannya karena tegang karena telah terjadinya gempa, jadi mempengaruhi kepikiran dan psikologi dari si korban ini. Tindakan yang telah kita lakukan di sini yang paling itu perawatan luka untuk penyakit yang sudah terdapat infeksi atau jaringannya mati. Jadi kami memberikan perawatan luka secara intensif dan perawatan luka itu berprinsip steril. Jadi itu merupakan tindakan terberat yang saat ini kami lakukan. Untuk hecting belum ada dan yang lainnya belum ada. Sistemnya kami di pagi hari jam 7 itu kita sudah melakukan door to door kepada masyarakat dan dilakukan siang harinya untuk melakukan evaluasi yang telah kami berikan. Dan kalau misalkan untuk masyarakat yang tiba-tiba sakit bisa datang ke posko kami membuka selama 24 jam. Seperti itu sistem yang kami lakukan di Desa Babakan Karet ini. Harapan kepada pemerintah mungkin bisa lebih memberikan perhatian yang lebih lagi kepada masyarakat yang terdampak di
babakan karet ini karena ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan yang cukup parah dan ada juga beberapa warga yang memang belum mendapatkan bantuan logistik juga. Jadi kami harap dari tenaga medis kepada pemerintah bisa memberikan dan perhatian lebih kepada masyarakat dan korban gempa di Cianjur ini. Yayasan JMI Peduli secara simbolis berikan bantuan kepada Ketua RW 12 Kampung Serpong, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Maman Sulaiman. Yang terdampak berat itu ya kurang lebih 50%-an lah Pak. Yang ringan ya 30%, sisanya yang sedang, yang ringan gitu ya. Yang mengungsi? Yang mengungsi semuanya itu yang di sini karyawan 12 mengungsi karena orang panik Pak. Orang panik belum mau masuk ke rumah gitu. Harapan dari pemerintah saya pengen bantuan rumah yang belum, yang hancur, yang disegerakan, diutamakan gitu. Sudah didata Pak? Kalau didata baru 2 RT, yang 2 RT lagi belum. Pak, untuk bantuan logistik sendiri Bapak lihat seperti apa? Apa cukup, kurang? Masih kurang sebetulnya, masih kurang. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat sini Pak dalam masalah gempa ini? Yang diutamakan sembako, yang diutamakan beras gitu buat makan sehari-hari. Soalnya yang gempa rumahnya yang hancur, belum tentu seminggu 2 minggu pulang ke rumah karena masih membutuhkan beras gitu ya buat sehari-hari gitu. Guncangan cukup dahsyat ya, lumayan kayak gelombang gitu terjadinya. Waktunya jam 1.35 siang hari Senin tanggal 21. Daerah sini Pak yang setahu saya ya untuk RT 02 lebih dari 17 rumah Pak yang saya udah tahu gitu Pak. Semua rata? Sama seperti gini Pak. Sebagian, kalau yang agak parahnya ya di sini gitu. Ibu namanya siapa? Ibu Dewi. Bu Dewi, Ibu kemarin pas gempa, Ibu kenapa? Kena reruntuhan, kena balok. Langsung dibawa ke rumah sakit. Terus tiap harinya juga ada tim medis yang selalu ini, kontrol. Yang selalu kontrol periksa. Dijahit atau patah atau gimana? Dijahit. Berapa jahitan itu? 10. Sama di dalam sama ibu sama bapak. Lalu rumahnya runtuh Bu? Iya, tiba-tiba. Cepat kali, nggak sempat keluar. Tapi keluarga yang lain selamat? Sekarang ibu belum bisa jalan. Kenapa? Luka sini sama karena mungkin udah usia juga. Terus belakangnya kena runtuhan. Jadi belum bisa jalan. Lalu juga. Tetangganya ada yang sama cedera juga? Alhamdulillah selamat, cuman rumahnya aja pada rusak. Rusak parah Ibu? Parah. Pemirsa Jurnal Media Indonesia, di belakang saya adalah tempat terjadinya tragedi tanah longsor yang mengakibatkan akses jalan dari Puncak menuju Cianjur terputus selama 2 hari. Nah, hari ini akses tersebut telah berhasil dibuka kembali oleh dari Kementerian PUPR. Dan di tempat inilah peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur terhebat di lokasi ini, di mana banyak korban jiwa yang jatuh terbawa tanah longsor hingga ke depan saya ini. Untuk lebih jelasnya, nanti pemirsa akan bisa melihat bagaimana peristiwa itu hingga membuat korban jiwa.
Ayo, untuk selanjutnya ikut saya. Pemirsa, di depan saya, di samping saya ini adalah korban satu buah angkot trayek Cipanas Cianjur yang mana ikut tergulung oleh dahsyatnya longsor yang terjadi gempa kemarin dan mengakibatkan korban jiwa. Diperkirakan sampai sekarang korbannya belum ditemukan. Jadi memang kondisinya seperti ini, sangat dahsyat, seperti diremuk. Anda bisa lihat sendiri. Demikianlah pemirsa Jurnal Media Indonesia liputan kita kali ini dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Faisal 6444 Jurnal Media Indonesia melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.